warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandani Sari, NPM 10119013, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi Al-Adillah Al-Wujudillah, bukti keberadaan Allah. Kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik, pasti ia akan tahu tujuan ia diciptakan. Ia akan tahu untuk apa diciptakan di dunia, dan ia mampu di setiap waktu yang dilaluinya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Eksistensi bukti keberadaan Allah ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama, ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Fitrah ialah al-kiliyah, yaitu keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Kalau manusia selalu berada di dalam fitrahnya, tentu ia akan tahu adanya zat yang hebat yang memberi rezeki. Demikian itu karena manusia diciptakan atas fitrah. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Yang kedua yaitu ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga yaitu ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia. Alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan, yaitu melalui akal, adalah dengan beberapa. Yang keempat, ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli. Untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 57 yang artinya,
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang kelima, ad-dalilul tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.